Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, ini satu penemuan yang baru saja diumumkan. Bagaimana sebenarnya kronologi penemuan bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya yang terjadi? Terima kasih. Jadi kemarin siang hari sekitar jam 11.41 tim dari penyelam TNI AL di Selam Air, kemudian Kopaska, kemudian kita on board di KRI Spika, kita menuju posisi terakhir yang terdeteksi oleh KRI Spika. Di sana ada gambar 2 dimensi. Kemudian pada saat yang sudah kami perkirakan, kami menurunkan kamera bawah air di sana sebanyak 4 kali. Jadi yang pertama, kami masih hanya bisa mendeteksi dasar lautnya berupa pasir karang atau pasir batu. Kemudian yang kedua, kami mendeteksi visualisasi dari KM Tunu dalam posisi terbalik, terlihat sisi lunasnya atau sisi bawahnya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa mendeteksi nama kapal tersebut, Tunu Pratamajaya yang dalam kondisi terbalik. Demikian, Bu. Baik, berapa kemudian personel gabungan yang melakukan operasi tersebut dan di mana tepatnya koordinat kapal ini ketika ditemukan? Apakah jauh dari posisi atau dugaan awal kapal ini tenggelam? Posisi kapal dari lokasi kejadian pertama kali kapal tersebut hilang adalah sekitar 3,9 km ke arah selatan. Jadi bergeser 3,9 km ke arah selatan dari posisi di mana kapal tersebut terakhir mematikan ais atau ais mati. Kemudian kami di kapal ada tim dari Pusidrosal, kemudian tim survei Pusidrosal, tim Kopaska, tim di Selam Air, dan beberapa satgas yang ada on board di kapal KRI Spika kemarin, Bu. Baik, sempat disebutkan ada istilah fixed datum. Ini perlu dijelaskan kepada publik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fixed datum ini, Pak? Jadi ini adalah istilah dari Basarnas. Jadi pada saat pertama kali kejadian, kapal tersebut hilang kontak atau istilahnya aisnya mati, kita menamakan itu lokasi kecelakaan kapal, LKK. Kemudian apabila dalam kondisi pencarian kita menemukan posisi pasti kapal tersebut, kita menamakan fix datum. Posisi pasti tersebut dimulai dari gambaran bawah air, kemudian kita pastikan dimensinya sama, baru terakhir adalah kita mengambil gambar visual secara langsung melalui optik kamera bawah air tersebut, dan ini sudah dapat kita pastikan. Demikian, Bu. Baik, untuk keberadaan bangkai kapal sendiri, selain dari penemuan bangkai kapal yang ada seperti yang tadi Bapak jelaskan, apakah kemudian tim SAR gabungan ini atau tim gabungan penyelam dari TNI Angkatan Laut juga menemukan tanda-tanda keberadaan sebutlah bangkai-bangkai korban atau jenazah yang ada di sana? Di sekitar kapal kita hanya mendeteksi kondisi bawah air. Jadi di sekitar posisi kapal tersebut adalah dasar batu, kemudian di sekitarnya tercecer seperti barang-barang yang ada di video itu. Jadi ada semacam seperti kotak-kotak putih itu di sana, dan itu kemungkinan adalah barang-barang yang berasal dari KMP Tunu. Demikian, Bu. Kondisi di bawah laut itu sendiri seperti apa saat penyelaman itu dilakukan? Apakah kemudian arus deras terjadi di sana atau justru cenderung tenang atau seperti apa, Pak? Yang kemudian ini mungkin juga bisa menjadi tambahan informasi kepada KNKT untuk bisa menganalisis penyebab terjadinya tenggelamnya kapal ini. Jadi di posisi lokasi yang saat ini sudah kita tentukan sebagai fix datum, ya koordinat tersebut. Di sana arusnya memang lumayan kencang atau kuat. Jadi kita pertama mulai dari jam 7 pagi, kemudian kita mencari istilahnya jeda untuk arus yang kita anggap paling istilahnya paling lemah dan sebagainya. Dan kita menemukan dari jam 11.30 sampai jam 12
Kemudian di jam itu kita bisa mendapatkan gambaran yang maksimal atau optimal. Karena setelah kita mencoba yang keempat kalinya di atas jam 12, itu sudah kita tidak bisa lagi karena arusnya sudah tambah keras dan itu tidak memungkinkan untuk kita mengambil visual di bawah air. Demikian. Baik, kapan rencana dilakukan pengangkatan terhadap bangkai kapal yang tadi ditemukan titik koordinatnya, Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Basarnas, oleh SMC, Deputi Operasi bahwa setelah ini akan dilaksanakan operasi salvage atau evakuasi bawah air yang akan dilaksanakan oleh KPLP atau Kementerian Perhubungan. Karena operasi lanjut nanti akan dilanjutkan oleh dinas yang terkait dan pada malam hari ini tadi sudah dalam perjalanan menuju Banyuwangi tim teknis untuk berkoordinasi dengan kami terkait dengan apa yang bisa kita kontribusikan kepada mereka untuk tim lanjut yang akan melaksanakan evakuasi bawah air. Demikian, Bu. Baik, Pak, sebelumnya ini sempat dinyatakan juga oleh pihak Basarnas ya, tepatnya Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, di mana jika memang nanti kapal atau bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini berhasil diangkat dari titik koordinat yang berhasil ditemukan oleh TNI Angkatan Laut, ini akan menjadi kali pertama berhasilnya operasi pengangkatan kapal tenggelam maksud kami di Selat Bali. Apa kemudian catatan yang bisa Anda sampaikan dari statement tersebut? Apakah memang tadi ya salah satu faktor penentunya arus bawah air yang juga begitu deras sehingga juga berpotensi mungkin menjadi salah satu tantangan atau kendala dari pengangkatan ini, atau apa informasi yang bisa disampaikan, Pak, dari TNI Angkatan Laut? Berdasarkan informasi tersebut, memang kami dalam koordinasi dari Basarnas, memang karakteristik di Selat Bali ini sendiri memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan tempat lain. Sehingga apabila ini bisa kita evakuasi di dasar yang belum pernah sebelumnya ada, ini menjadi catatan positif bagi kita. Demikian. Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa dan tentu catatan positif kembali juga dilakukan oleh tim gabungan ya. Bisa kita katakan ini dari Gugus Tempur Laut dari Kormada 2 yang sudah berhasil akhirnya ya menemukan di mana titik koordinat tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya dan juga menemukan bangkai-bangkai kapal tersebut. Terima kasih Pak, sampaikan salam kami juga pagi di tim penyelam yang ada di sana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Komandan Gugus Tempur Laut Kormada 2, Laksamana Pratama TNI Endra Hartono. Terima kasih, selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih, salam hormat dari Banyuwangi. Terima kasih Pak.